stop dulu. Nanti ingetin buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ayah bunda semuanya, termasuk Ustadz ya, selamat malam juga. Ya, selamat malam, untuk ayah bunda yang sudah bergabung di acara ini, sudah bergabung dari tadi ya, alhamdulillah senantiasa menanti Ustadz. Sudah lama menunggu dari tadi. Masya Allah, luar biasa ya. Di antaranya ini ada Bunda Umar, Bunda Diani, ada Bunda Fadil, dan ada Bunda Lani. Oke, saya akan coba sapa terlebih dahulu Bunda Fadil ya, yang sudah stay dari awal. Assalamualaikum Bunda, apakah Bunda bersama kami? Assalamualaikum Bunda. Oke, mungkin Bunda lagi masih sholat isya mungkin ya saja ya. Iya betul. Oke, baiklah. Kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang sudah rutin kita selenggarakan setiap hari Rabu malam, yaitu acara Matawa atau Majelis Ta'lim Walidain. Alhamdulillah untuk malam hari ini, untuk pematerinya adalah Ustadz Muhammad Zainul Hafidin. Ya, tapi untuk sebelumnya, untuk mengenai judul malam hari ini adalah Hadis Arba'in Penuntut Ilmu. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu Bunda semuanya. Nama saya Mira Firnisa, bisa dipanggil Mira. Saya di sini sebagai moderator di acara malam hari ini. Oke, dan untuk materi malam ini berjudul Hadis Arba'in Penuntut Ilmu, atau bahasa Indonesianya 40 hadis mengenai atau tentang menuntut ilmu. Dan sudah kita ketahui, sudah tidak asing lagi ya dengan kata hadis. Dan hadis ini merupakan sumber hukum nomor 2 setelah Al-Quran, di mana arti dari hadis ini secara bahasa yaitu berita atau khobar. Kalau saya dulu di pesantren, berita itu bahasa Arabnya adalah khobar. Terus, atau di istilah lain, hadis itu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataannya maupun perbuatan. Oke, baiklah ayah bunda semuanya, tak lama-lama waktu lagi, kita langsung menyimak penyampaian materi di malam hari ini bersama Ustadz Muhammad Zainul Hafidin. Alhamdulillah sudah bersama kami. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zamira. Oke, Ustadz. Aduh, saya jadi agak deg-degan ini sama Ustadz baru di Priwago nih Ustadz. Masya Allah. Insya Allah. Oke, siap Ustadz ya? Ya, insya Allah siap saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita mulai acara malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ustadz, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Zamira atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum ayah bunda sekalian, selamat malam. Ya, Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara mingguan Primago yaitu Majelis Ta'lim Walidain. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita akan belajar bersama terkait hadis Arba'in. Dan Alhamdulillah saya juga di sini sebagai pemateri pertama, khususnya untuk diri saya sendiri. Karena sebelumnya memang saya belum pernah mengisi untuk acara Matawa di sini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus bersama sampai nanti akhir tahun. Kita akan belajar juga terkait hadis Arba'in. Dan hadis Arba'in tadi seperti yang Ustazah Mira jelaskan bahwasanya
adalah suatu khobar, ataupun kalau dalam arba'in itu artinya dalam 40. Cuman insya Allah nanti kita akan menyesuaikan waktu ya, karena nanti nggak mungkin juga misalnya satu pertemuan nanti langsung 40 hadis. Nanti takutnya ayah bunda ada kegiatan lain. Baik, sebelum kita memulai untuk penjelasan ataupun terkait penerangan dalam hadis ini, marilah kita bertawasul kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa sampai pada detik ini, kita bisa sampai pada zaman yang serba modern dan serba penuh kenikmatan seperti ini. Baiklah, kita bertawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin min Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulilai lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Selanjutnya kita juga mari kita doakan untuk para asatidz Primago khususnya dan anak-anak yang sedang berjuang dan belajar baik di Pondok Modern Darussalam Gontor ataupun yang sedang belajar di Primago. Nah, alhamdulillah anak-anak ini juga sudah melakukan berbagai kegiatan dan kita doakan semoga anak-anak kita, adik-adik kita diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam belajar. Maka oleh karena itu marilah kita kirimkan Al-Fatihah buat mereka. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ayah bunda sekalian, agar tidak terlalu berlama-lama dan bertele-tele, kita akan mulai masuk membahas dan mengaji bareng terkait hadis arba'in atau hadis 40 terkait tentang penuntut ilmu. Oke. Saya share screen dulu ya. Oke. Ya. Baik ayah bunda sekalian. Oke, mohon maaf sebentar. Baik, kita akan memasuki terkait hadis arba'in tentang penuntut ilmu. Nah, kenapa kok kita sebagai manusia ini perlu ataupun wajib tahu dan memahami terkait hadis-hadis tentang penuntut ilmu? Karena kita di dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan ataupun dua hukum yang menjadi pegangan kita sebagai umat Islam. Pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Nah, di dalam berilmu pun ataupun di dalam menuntut ilmu pun ada hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kita harus semangat dalam belajar, bagaimana kita harus serius dalam belajar, dan bagaimana kita harus konsisten di dalam menuntut ilmu. Nah, untuk tema pada malam hari ini kita akan membahas terkait ilmu. Oke, insya Allah kita akan masuk ke hadis yang pertama, yaitu pertama adalah wajibnya belajar. Kenapa kok pertama adalah yang kita munculkan adalah wajibnya belajar ataupun hadis tentang wajibnya belajar? Karena memang setiap insan itu harus belajar, harus yang namanya kita menuntut ilmu. Tidak ada batasan umur misalnya, baik yang muda ataupun yang tua, semuanya harus belajar. Sama seperti di dalam hadis bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya adalah
menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik. Nah, menuntut ilmu ini memang diwajibkan kepada umat Islam khususnya dan tidak ada batasan umur di dalamnya. Baik anak yang masih kecil, kita pun harus kita beri pelajaran. Bahkan yang sampai sudah lansia pun harus tetap belajar. Maka oleh karena itu pun ada istilah utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan, dari masa kecil sampai liang lahat. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya tidak ada batasan di dalam menuntut ilmu. Dan kewajiban kita pun sebagai umat Islam harus mempunyai ataupun harus belajar menuntut ilmu. Nah, ini memang sangat penting bagi kita. Nah, di dalam kewajiban kita sebagai umat Islam di dalam menuntut ilmu juga sudah dijelaskan sebagaimana hadis yang tadi kita barusan baca, bahwasanya itu adalah fardhah ala kulli muslimin. Kenapa? Karena apapun yang ada di dunia ataupun di akhirat, kita harus menggunakannya dengan ilmu. Tidak boleh kita misalnya kita berjualan tanpa ilmu. Kita berjualan pun harus dengan ilmu. Lah bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut? Maka kita harus diawali dengan proses belajar. Memang terkadang dalam proses belajar ini ada beberapa ujian ataupun kendala. Misalnya kendala waktu yang mungkin belum bisa untuk belajar pada malam hari ini, ataupun misalnya kendala-kendala yang lain, baik rasa malas ataupun rasa yang lain. Nah, ini adalah ujian kita di dalam belajar. Namun di balik ujian tersebut ada faidah ataupun ada manfaat di dalam ilmu yang kita pelajari ini. Maka oleh karena itu kita harus tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu. Nanti kan misalnya di dalam mata yang lain ada kajian terkait bahasa Arab. Nah, kita juga harus ada irodah. Irodah adalah ada kemauan. Kemauan di dalam belajar bahasa Arab, kemudian juga ada irodah di dalam belajar Al-Quran bersama Ustadz Rosid misalnya. Kemudian juga ada belajar terkait Mahfudot bersama Ustadz Iqbal. Nah, itu adalah sesuatu ilmu yang perlu kita pelajarin secara sedikit demi sedikit. Karena memang kita dituntut untuk tetap belajar, baik walaupun kita sudah dewasa ataupun yang masih kecil. Nah, kemudian juga ada hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah doa meminta ilmu yang bermanfaat. Nah, doa ini adalah apa? Yaitu Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan padaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat untukku dan tambahkanlah aku ilmu. Nah, kenapa kok kita juga dianjurkan ataupun disuruh untuk meminta ilmu yang bermanfaat? Karena tentu ilmu yang bermanfaat ini akan memberikan dampak yang positif kepada orang-orang sekitar kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ilmu yang bermanfaat ini memberikan nilai-nilai yang positif kepada orang lain. Itulah kenapa di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat terhadap orang lain. Nah, bagaimana ataupun tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Bagaimana ilmu ini bisa dikatakan bermanfaat di dalam diri kita ataupun orang lain itu seperti apa maksudnya? Ada beberapa tanda seperti misalnya adalah ilmu yang kita pelajari itu justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan belajar itu kita menjauhkan sama Allah, tapi dengan kita belajar, kita justru iman kita itu semakin menambah, semakin yazid, semakin bertambah terus. Nah, ini adalah salah satu ciri dari ilmu yang bermanfaat. Jadi antara kedekatan antara hamba dengan Robnya itu semakin kental, semakin kuat. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat di dalam diri kita. Maka kita pun harus berdoa agar ilmu yang kita pelajaran hari ini, khususnya misalnya ilmu yang kita pelajarin pada malam ini, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, bisa bermanfaat untuk keluarga kita, dan bisa bermanfaat untuk orang lain.
Maka di sini kita juga harus dituntut ataupun diminta untuk meminta ataupun memohon ilmu yang bermanfaat. Tanda yang lain adalah bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu memberikan positif ataupun dampak ataupun impact yang positif terhadap orang lain. Misalnya kita belajar bahasa Arab. Nah, dari dalam bahasa Arab ini selain kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab ini juga kita bisa memberikan nilai-nilai yang positif kepada anak-anak kita, bisa memberikan nilai-nilai yang baik terhadap keluarga-keluarga kita, karena dengan bahasa Arab ini kita bisa paham terkait makna dalil Al-Quran, makna dari kajian-kajian dalam bahasa Arab yang tentu di dalamnya mengandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat. Nah, ini adalah kenapa kita juga harus diminta ataupun harus meminta ilmu yang bermanfaat. Sama halnya seperti yang anak-anak kita sedang lakukan sekarang ini, mereka menuntut ilmu. Dari misalnya jam 7 pagi dimulai sholat duha, kemudian tengah 8 masuk kelas, sampai akhirnya jam 3 kelar dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah harapannya adalah ilmu yang dipelajari oleh anak-anak itu bermanfaat buat kita semua. Bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat keluarganya, dan bermanfaat untuk orang lain. Maka kita sebagai orang tua pun ataupun sebagai keluarga pun harus meminta, memohon agar ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita itu bisa bermanfaat, bisa berdampak positif buat umat khususnya. Nah, itulah kenapa kita juga harus diminta untuk memohon agar ilmu yang kita terima ataupun ilmu yang kita titipkan dari Allah SWT itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Maka doanya adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'alimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 251 dan Tirmizi di nomor 3599 hadis sahih. Oke. Kemudian sebelum beranjak ke hadis yang berikutnya, saya pengen memohon kesediaan untuk salah satu bunda untuk membaca doa agar ilmu yang diberikan oleh Allah itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Oke. Untuk Bunda Nurul hadir di tempat. Hadir Ustaz. Oke, baik Bunda Nurul. Oke, Bunda Nurul, saya mohon kesediaan Ibu untuk bisa membaca hadis yang ada di PPT ya. Kelihatan nggak Ayah, Bunda? Kelihatan hadis nomor 2 ya? Ya, nomor 2 Bunda. Nah, kita sambil belajar sambil menghafalkan bersama-sama ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan padaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat untukku dan tambahkanlah aku ilmu. Ya, Hadis. Terima kasih Bunda atas kesediaan untuk membaca hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Kemudian saya mohon kepada Ibunda Saras, Bunda Saras hadir di tempat. Gimana Bunda Saras? Halo, Assalamualaikum Bunda Saras. Pak hadir di tempat. Oke. Sepertinya ada gangguan ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Yaitu terkait ilmu jariyah. Ilmu jariyah ada ilmu yang bermanfaat. Tadi kita belajar terkait bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, di dalam hadis berikutnya juga ada ilmu bagaimana manfaat ilmu yang bermanfaat tersebut. Nah, ini di sini di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1631 dinyatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin au jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Yang artinya apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Dalam arti lain adalah tidak bisa lagi menambah pahala. Jadi setelah meninggal udah tidak bisa menambah pahala lagi. Setelah itu sudah ditutup waktu kita untuk beribadah. Namun ada 3 hal yang ketika kita sudah meninggal dunia, hal tersebut masih bisa mengalir pahalanya. Apa saja? Nah, yaitu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu seperti apa? Yaitu seperti kita misalnya membangun masjid. Nah, selama masjid itu masih dipakai oleh umat, masih dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita, maka sedekah kita, pahala kita akan tetap mengalir. Walaupun misalnya kita sudah tiada dari bumi ini ataupun dunia ini. Inilah salah satu investasi akhirat terbaik kita. Maka kita jadikanlah dunia ini sebagai wasilah. Sebagai wasilah kita untuk mengantarkan kita kepada akhirat. Kepada tujuan akhir kita. Kepada kehidupan akhir kita, yaitu di kehidupan akhirat. Maka jangan sampai kita hanya terlena dengan kenikmatan di dunia saja. Jangan sampai kita malah justru melalaikan akhirat kita hanya karena dunia. Memang antara dunia itu juga sangat penting. Itulah kenapa di dalam Al-Quran selalu dikatakan ad-dunya wal akhirah. Ad-dunya wal akhirah. Selalu dikatakan bahwasanya dunia itu beriringan dengan akhirat. Nah, itulah kenapa pentingnya juga dunia. Namun jadikanlah dunia ini sebagai wasilah kita ataupun amalan kita untuk menghantarkan kita kepada Rob kita, kepada akhirat kita. Jangan sampai kita terlalai dengan masalah dunianya saja. Jadi kapan kita harus berjualan, kapan kita harus beribadah, itu juga harus sesuai dengan waktunya masing-masing. Kalau misalnya kita ibadah terus tanpa adanya pekerjaan untuk keluarga, itu juga kurang benar. Kalau misalnya kita hanya berjualan terus tanpa adanya ibadah, itu juga kurang tepat. Maka kalau misalnya yang disampaikan oleh Ustadz Ahdi Hidayat adalah ketika kita bekerja, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dunia dan akhirat kita bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian hasil daripada ikhtiar kita sedekahkan, kita investasikan untuk akhirat kita. Seperti kita memberi anak-anak yatim, kemudian kita memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim ataupun kepada anak-anak yang membutuhkan. Itu adalah suatu hal yang bisa menjadi sedekah jariyah kita. Sesuatu yang bisa menghantarkan pahala terus-menerus walaupun jasad kita sudah tidak ada di dunia ini. Nah, ini adalah kenapa kita selalu diajak, kita selalu diarahkan untuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bisa kepada ulama ataupun misalnya sedekah kepada pesantren-pesantren yang membutuhkan ataupun hal-hal yang lain. Yang intinya adalah di dalam sedekah tersebut ada nilai-nilai yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ini yang terpenting adalah ilmu yang dimanfaatkan orang ataupun ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Itu juga kenapa kita mengetahui tanda-tanda dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ilmu itu bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, bukan justru semakin jauh kepada Rabb kita. Nah, ilmu yang dimanfaatkan ini seperti kita misalnya mengajarkan anak-anak Al-Quran. Nah, anak-anak itu ketika mengamalkan ilmu yang telah didapatkan oleh ustadznya, oleh orang tuanya, itu akan bisa menjadi jariyah kita. Akan bisa menjadi amalan baik kita untuk akhirat. Apalagi kalau misalnya anak tersebut mengamalkannya lagi ataupun mengajarkan lagi kepada temannya mengajarkan lagi kepada teman yang lain, kemudian seterusnya, itu akan menjadi investasi akhirat terbesar kita. Maka jangan sampai kita meremehkan walaupun cuma 1 ayat.
Walaupun cuma satu ayat yang kita ajarkan, insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita. Insya Allah itu akan menjadi ladang investasi akhirat kita. Nah, itu adalah salah satu contoh ilmu yang dimanfaatkan orang lain ataupun ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang tiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, maka tujuan kita juga, harapan kita juga menyekolahkan anak-anak kita di pesantren, di sekolah umum, ataupun yang lain adalah ingin menjadi anak-anak yang soleh, ingin menjadi anak-anak yang solihah, yang berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam doa anak yang soleh tersebut terdapat doa yang luar biasa. Ini Ustaz. Ya, gimana, Bunda? Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar Ustadz, maaf kepencet. Oh iya, nggak apa-apa, ada Bunda. Ini ada Bunda Jafaludin ya. Masya Allah. Ahlan, Bunda. Oke, kita lanjutkan ya. Terkait anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, goals kita ataupun tujuan akhir kita di dalam menyekolahkan anak adalah agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh. Agar suatu ketika kita sudah menjadi sepuh, kita sudah menjadi orang tua ataupun bahkan kita sudah tiada di dalam dunia ini, bekal yang kita berikan adalah menjadikan anak yang soleh. Dan harapan kita adalah menjadikan anak-anak tersebut bisa mendoakan kita, bisa menjadi wasilah kita untuk membantu kita ketika di akhirat kita. Ada suatu kisah juga di mana di dalam cerita tersebut mengatakan orang tuanya hampir saja dimasukkan ke dalam neraka. Namun berkat doa dari anak yang soleh tersebut, akhirnya Allah mengabulkan. Allah mengabulkan doa anak tersebut untuk mengangkat orang tuanya dari neraka. Nah, itu adalah salah satu manfaat daripada anak soleh. Maka kita dengan usaha yang semaksimal mungkin, banting tulang, ada yang jualan, ada yang usaha dari pagi sampai malam untuk membiayai anak yang kita sekolahkan di pesantren, untuk membiayai anak yang kita sekolahkan di Primago misalnya. Itu adalah harapan kita agar anak-anak kita bisa belajar ilmu agama dan bisa menjadi anak-anak yang soleh. Maka oleh karena itu kita juga doakan anak-anak kita doakan keluarga kita agar apa yang sedang diperjuangkan, agar apa yang sedang dicita-citakan bisa tercapai oleh mereka. Nah, kemudian juga ada hadis yang berikutnya. Cuman sebelum beranjak ke hadis yang berikutnya, saya pengen memohon ataupun meminta kepada Anatat. Bunda untuk membaca hadis yang kita pelajarin sekarang ini. Untuk hadis yang ketiga. Ya, silakan Bunda Jafaludin hadir di tempat. Hadir Ustadz. Ya Bunda, silakan mohon untuk dibaca ya. Nah, ini kita sekalian menghafal ya. Karena ini adalah pegangan kita untuk di dunia dan akhirat insya Allah. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insanu Ya. insanul khoto'a In anhu anhu amaluhu illa min salasati illa min sodaqati jariyati au ilmi ya. yuntafa'u bihi aw waladi solihin yad'u lah. Oke, syukron jazakallah Bunda Jafaludin. Terima kasih atas kesediaan. Kemudian saya minta kepada siapa? Anatat. Oh ya, tafadhol Bunda. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insanu qadda'u amaluhu. Maaf, in qotba'a. Qata'a amaluhu illa min salasatin
min sadaqatin jariyatin Ya. wa ilmin yunfa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Oke, Bunda. Ini mohon maaf Bunda, ini in qata'a ya. Ini bacanya in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Oke, Bunda bisa mohon untuk dibaca kembali. Ya, halo Bunda. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Selanjutnya Bunda Sandi, apa hadir di tempat? Assalamualaikum Bunda Sandi. Ini Sandi ini awal B ya, dan alhamdulillah Sandi juga menjadi icon di salah satu video Primago. Bunda Sandi hadir. Kemudian ada Bunda Langit. Hadir di tempat Bunda? Hadir Ustaz. Nah, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, mohon kesediaannya ya untuk membaca hadis yang ada di screen ini. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasa illa min shadaqatin aw jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Oke, terima kasih Bunda Langit. Nah, alhamdulillah nih. Langit juga alhamdulillah sehat ya Bunda ya. Oke, kita semua. Oke, terima kasih Bunda Langit atas kesediaan untuk membaca hadis yang di depan ini. Oke, kemudian sebelum kita beranjak ke hadis yang berikutnya, alangkah lebih baiknya kita hafalkan dulu ya 3 hadis yang pertama. Pertama adalah hadis terkait wajibnya belajar. Jadi nanti hadis ini bisa kita gunakan ketika ingin misalnya menasihati anak-anak kita. Mohon maaf ya. Oh, Bunda Sandi di Palembang nggak kedengarannya Bunda Sandi ya? Oke, kita hafalin dulu ya untuk hadis yang pertama, dan insya Allah mudah-mudahan hadis ini bisa bermanfaat di dalam mendidik anak kita. Bahwasanya di dalam hadis itu ada loh nak, ada loh dek, kita itu diwajibkan untuk belajar. Kita itu diwajibkan sebagai umat muslim untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Maka kita tidak boleh malas. Nah seperti itu ya kira-kira ya Bunda ya. Oke, kita hafalin bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ayo kita bareng-bareng ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ulangin lagi ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Oke. Yang ketiga ya, terakhir ya. Talabul ilmi Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. muslimin. Oke, bagus. Nah, sekarang kita tanpa melihat screen ya, kita langsung hafalkan. Boleh menengok ke kanan, boleh menengok ke kiri, atas juga nggak apa-apa. Oke. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi Baca faridatun terus ala ya. muslimin. Talabul ilmi Thalabul ilmi faridatun faridatun ala kulli muslim. muslimin. Oke. Talabul ilmi Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi faridatun Ala kulli. Oke. muslim. Oke, sudah hafal ya semua ya, Bunda-bunda. Oke, sekarang saya mohon untuk Bunda untuk menghafalkan. Kalau tadi kan diminta untuk membaca ya. Sekarang
diminta atau dimohonkan untuk menghafalkan hadis yang pertama. Talabul ilmi Ya, faridatun Bunda ala Nur, kulli gimana? Sudah hafal? talabul ilmi faridatun Insyaallah. Oke, silakan Bunda Nurul. Hafalkan untuk hadis yang pertama ya. Tanpa melihat screen ya Bunda. Oke, silakan Bunda. Bisa ngelirik ke kanan, ke kiri. Oke. Saya nih, Oke, siapa silakan Ustaz? Bunda Nurul, Bunda. Screen di depan saya gede banget Ustaz, kelihatan banget. Oke, Tengok kanan kiri juga kelihatan Ustaz. kalau gitu tutup mata gini aja Bunda. Tutup mata. Jadi kayak lagi main petak umpet zaman dulu. Ya Allah. Oke. Kan anak-anak juga mau hafal hadis nih, biar nanti bundanya juga bisa hafal. Karena kamu harus hafal hadis. Ibu juga udah hafal ini gitu. Ya, silakan. Bunda. Hafal Ustaz ya, kalau yang nomor 1 saya udah hafal. Oh, Masya Allah, luar biasa Enggak, ya. kebetulan kan ngajarin anak-anak Iya. TK juga, hadisnya sama yang diajarin, yang ini yang pendek. Berarti ini biar lebih kental ini ya, hafalannya nih Bunda. Oke. Nah sekarang Kalau yang nomor 1 udah. nomor 1 sudah. Oke. Berarti kalau nomor 1 saya skip dulu ya untuk Bunda Nurul. Selanjutnya Bunda Jafaludin. Bunda Jafaludin, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Masya Allah, luar biasa Bunda ini. Cepat Bisa ke juga ya Mekah. hafalnya. Iya. Langsung. Ya, kemarin Jafaludin juga Amin. pintar ini, sama kayak bundanya ya. Makanya Masya kemarin Allah, tabarakallah. bisa masuk final cerdas cerdas cermat Rabbi. ya. Oke. Kemudian Bunda Fadil, awal B nih. Bunda Fadil hadir? Hadir Ustaz. Oke. Ya, silakan Bunda Fadil mohon hafalkan hadis yang pertama ya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Oke, Masya Allah. Sekali lagi Bunda. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Oke, syukron Bunda Fadil. Ini Bunda Fadil juga awal B. Oke, kemudian saya minta Bunda Langit hadir. Hadiroh. Hadir Ustaz. Oke, Masya Allah Bunda. Ya, Bunda silakan mohon untuk dihafalkan ya hadis yang pertama ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini Bunda nggak ngelihat screen ya. Nggak ngelihat Ustaz. Nanti tentang nggak on cam atau ngelihat aja nih nggak kelihatan di sini. Masih yang lain Ustaz, videonya masih di mobil Ustaz. Oh, masih di mobil, Masya Allah. Ini di roda belajarnya berarti luar biasa nih. Di mobil saja masih ikut cam ini. Ikut Zoom. Jalan Oke. pulang Ustaz ke rumah. Alhamdulillah. Oke, bisa diulangin Bunda Langit? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Oke, Alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya hadis yang kedua, yaitu doa untuk kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Agar doa ini bisa menjadi wasilah kita, apa yang Allah berikan ini bermanfaat untuk kita. Apa yang Allah berikan ini bisa menjadikan kita sebagai khair ummah, sebaik-baiknya umat, ataupun bisa menjadikan kita menjadi orang yang bernilai dan berimpact positif terhadap orang lain. Oke, oleh karena itu, saya minta Bunda Mia hadir. Bunda Mia. Oh. Bunda Mia. Oke, kalau begitu, oke, silakan. Ini Bunda atau adik-adik ini? Suaranya masih kecil ini. Oke, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Iman. Oke. Ini juga tanpa melihat screen ya Bunda Mia ya.
Dikit-dikit Ustaz. Aduh, dikit-dikit. Enggak belum cepat Ustaz. Oke, nggak apa-apa, perlahan-lahan ya Bunda ya. Oke, Ya, sekarang Ustaz. mohon sekali lagi ya Bunda ya. Nah ini tadi kan sedikitnya mungkin 2 cm, nah sekarang di 1 cm saja coba dihafalkan. Oke, silakan Bunda. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Oke, syukron, jazakillah Bunda Mia. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bunda. Kemudian Bunda Aulia Amri, hadiro? Apa ada di tempat? Hadir. Oke, ya silakan. Mohon dihafal ya. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni Mayan. ma yanfa'uni wa zidni ilman. Mayan fa'uni wa zidni ilman. Oke. Oke, bisa diulangi sekali lagi ya, Bunda Aulia. Silakan. Allah manfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Oke, terima kasih Bunda Aulia. Oke, kemudian saya minta Bunda Sandi. Bunda Sandi kah kedengaran ya di sana ya, di Palembang ya? Iya, mungkin ada gangguan. Nah, oke, kemudian berhenti skip dulu ya ke Bunda Gavrel. Hadira Bunda Gavrel. Assalamualaikum Bunda Gavrel. Oke. Oke, berarti berikutnya kita lanjut ke hadis yang ketiga ya. Yaitu hadis terkait amalan-amalan yang tetap menghantarkan kita ataupun tetap menjadi wasilah pahala kita ketika kita sudah tiada di dunia ini. Yaitu pertama tadi ada shadaqah jariyah, bisa dalam bentuk misalnya kita donasi kepada anak yatim, donasi kepada yayasan-yayasan membutuhkan, ataupun membangun masjid dan sebagainya. Kemudian juga ada ilmu yang dimanfaatkan orang. Maksudnya adalah ilmu itu bisa bermanfaat kepada orang lain, memberikan dampak dan impact yang positif kepada orang lain. Yang ketiga adalah yang kita sedang alami adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sama seperti insya Allah anak-anak ini yang berdoa di pesantren, yang berdoa di sekolah, insya Allah dekat dengan malaikat. Maka kita sebagai orang tua pun jangan sungkan-sungkan untuk meminta anak kita mendoakan kita. Ayo nak, doakan ayah bunda, semoga diberikan kesehatan, semoga rezekinya diberikan kemudahan. Nah itu penting, sebagaimana yang dulu pernah Kiai Hasan arahkan ataupun ajaran kepada kami, bahwasanya santri ini itu sangat dekat dengan malaikat doanya. Sama seperti doa orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, marilah kita hafalkan hadis yang ketiga ini. Oke, selanjutnya Bunda Malik hadir di tempat. Hadir, hadir Ustadz. Oke, ya silakan Bunda. Mohon untuk dihafalkan ya, ini ada agak panjang nih. Ya dihafalkan hadis yang ketiga. Oke, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ida ma insanu qata'anahu amaluhu illa min salasa illa min sadaqah jariyah aw ilmin yang tafa'u bi aw waqdi yad'uluhu. Oke, syukron jazakillah Bunda Malangit atas kesediaannya dalam ini udah langit. Ini udah hafal ya Bunda ya? Bisa. Iya nih. Ya mudah-mudahan Bunda juga jangan kalah ya sama anak-anak yang anak-anak ini sudah hafalan hadis, sudah hafalan tafsir. Nah, kita sebagai orang tua pun tetap agar bisa menjadi contoh yang baik pada anak-anak kita juga harus menghafalkan hadis. Oke, terima kasih kepada Bunda Langit. Oke, kemudian Bunda Dafa Al-Farisi. Hadiro di tempat. Bunda Dafa.
Oke, kalau begitu yang terakhir untuk Bunda Nurul Huda Umar. Assalamualaikum Bunda Nurul Huda. Kalau tadi kan hadis pertama sudah hafal nih. Nah, sekarang kita coba hafalkan di hadis yang ketiga ya Bunda ya. Iya, sekali kasih panjang banget, Ustaz. Nah, ini biar kita semakin greget ini. Oke, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu in qata'a amaluhu Ya. illa min salasatin. Ya. Shadaqatin jariyatin Ya. au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu. Oke. Terima kasih Bunda. Oke, kemudian Bunda Jafaludin. Oke, Bunda Jafaludin sekarang hadis yang ketiga ya. Allah Akbar. Nggak hafal Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Sekarang dibaca dulu aja Bunda. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insanu an qata'a anhu amaluhu illa min salasati illa min shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bihi au waladi solihin Yad'u lahu. Yad'ulah ya. Oke. Nah, ini bacanya kalau yang pertama idza matal insanu in qata'a. Jadi ini dibaca in ya, Bunda ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bunda Jafaludin atas kesediaannya. Iya. Oke. Sama-sama Ustaz. Oke, sekarang kita step ke hadis yang keempat ini. Ini sebenarnya hadisnya yang pendek-pendek ya. Ustaz, boleh tanya enggak? Ya, Bunda, silakan Bunda. Ini Mau Bunda siapa ya? tanya dulu boleh ya? Ya, boleh Bunda. Ini Bunda siapa? Mohon maaf. Ini enggak ada bunyi. Nurul. Oh iya, Bunda Nurul yang paling atas nih. Ya, silakan Bunda Nurul. Ya, silakan Bunda. Apa namanya tadi yang hadis nomor 2? Kayaknya saya kalau baca pakai yang ya Ustadz, boleh ya? Boleh, Ustaz. Boleh, Bunda. Memang di dalam hadis ini ataupun di dalam doa ini ada yang menggunakan Allah manfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman warzuqna fahman. Ada juga yang tambahan seperti itu, Bunda. Jadi tidak masalah juga. Terus apa? Ya kan soalnya kalau kita kan ceritanya kalau belajar bahasa Arab itu kan katanya kalau rame-rame pakai na. Ya. Tapi enggak apa-apa kan habisnya begini pakai ni. Ya, nggak apa-apa Bunda. Jadi kalau ni ini itu untuk saya, kalau na itu untuk kita. Jadi kalau misalnya ramai-ramai sih memang diperbolehkan juga kalau misalnya doanya itu langsung bersama-sama. Jadi Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nah, itu juga tidak masalah Bunda. Karena memang sesuai dengan domirnya sih memang Bunda. Oke, tapi nanti kalau misalnya mau doa bareng-bareng ya, kalau anaknya itu membaca doa sendiri-sendiri ya nanti bisa Allah manfa'ni. Kalau nanti bersama-sama ataupun berjamaah bisa menggunakan Allah manfa'na seperti yang Bunda sampaikan barusan. Ya, gimana Bunda? Baik Ustaz, terima kasih. Oke, sama-sama Bunda. Oke, untuk hadis yang pertama dan ketiga, apa masih ada pertanyaan untuk Bunda? Mungkin untuk yang hadis kedua ataupun yang hadis yang ketiga nanti dibaca. Oke, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke hadis yang keempat terlebih dahulu ya, yaitu tentang ilmu itu perlu dicari. Nah, jadi ilmu ini memang kudu diikhtiarkan, kudu diusahakan. Kalau di dalam hadisnya adalah
innamal ilmu bita'almul. Maaf, innamal ilmu bita'allum. Wa innamal ilmu bitahallum. Man yataharra al-khaira yuqahu. Wa man yattaqi syarra yuqahu. Artinya adalah ilmu itu hanya diperoleh lewat belajar. Sementara kesantunan lewat berusaha santun. Maksudnya adalah ilmu yang kita dapatkan ini harus dilalui dengan proses belajar. Tidak ujuk-ujuk itu misalnya kita tanpa belajar atau langsung tahu matematika, langsung hafal hadis, tafsir. Memang ada beberapa hamba Allah yang diberikan karomah. Terkadang dia tidak melihat tapi langsung diberikan hidayah sama Allah. Cuman kita sebagai manusia biasa ya harus melalui ilmu tersebut dengan proses belajar. Sama misalnya kayak anak-anak kita yang saat ini sedang belajar menuntut ilmu. Nah, itu adalah suatu proses, suatu ikhtiar ataupun istihad di dalam memperoleh ilmu. Karena tidak mungkin juga kalau misalnya anak ini bisa tahu berhitung tanpa dia belajar terlebih dahulu. Mengetahui tentang matematika atau tentang fisika tanpa dia belajar terlebih dahulu. Maka dalam belajar pun kita juga harus jelas gurunya. Karena apabila tidak jelas gurunya, na'udzubillah gurunya adalah syaitan. Maksudnya adalah hawa nafsu kita yang akan menjadi arahan kita. Hawa nafsu kita yang akan menjadi tuntunan kita. Oleh karena itu kita pun harus mempunyai guru di dalam belajar. Agar ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa memberikan dampak positif kepada orang lain. Nah, itulah di dalam hadis juga dikatakan bahwasanya poin yang di sini adalah ilmu itu perlu dicari. Ilmu itu perlu diikhtiarkan. Maka apa yang kita lakukan saat ini yaitu menyekolahkan anak-anak kita, mengantarkan anak-anak kita ke pesantren ataupun ke sekolah-sekolah itu adalah ikhtiar kita. Karena memang anak-anak itu perlu dibekali oleh ilmu. Perlu didasari oleh ilmu. Goalsnya apa? Seperti tadi yang hadis yang sebelumnya. Agar anak ini bisa menjadi anak yang soleh. Agar anak ini bisa menjadi anak yang bermanfaat untuk kita semua. Dan hal itu semua itu bisa dicapai dengan belajar. Dengan ikhtiar kita belajar. Sama misalnya sekarang ini. Kita mengetahui tentang kewajiban kita untuk belajar itu dengan kita belajar. Misalnya bisa dengan mengikuti matawa pada malam hari ini. Ataupun bisa dengan mengikuti kajian-kajian di luar sana. Itu adalah proses ikhtiar kita. Maka yang dilakukan kita, misalnya kita dengan masuk ataupun mengikuti kegiatan matawa ini adalah ikhtiar yang baik. Ikhtiar yang dibenarkan. Karena ini adalah suatu proses di dalam menuntut ilmu. Ataupun di dalam mencari ilmu. Oke, kemudian saya minta kesediaan untuk Bunda. Nah, ini untuk hadis-hadis ini bisa dicatat ya Bunda ya. Ya, karena apa? Karena memang ilmu itu nanti ada hadis kemudian juga. Ilmu itu bagaikan buruan. Dan tulisan itu bagaikan pengikatnya. Maka ikatlah ilmu tersebut dengan tulisan. Nah, maka kita itu pun dituntut ataupun diarahkan agar kita mencatat. Kalau misalnya dulu di Gontor itu, setiap pertemuan, setiap perkumpulan, bukan hanya di dalam kelas saja, ketika perkumpulan biasa pun, rapat pun, kita sebenarnya diwajibkan membawa notebook, diwajibkan membawa buku catatan. Kita catat itu nasihat-nasihat dari ayahanda kita, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Kalau misalnya dulu zaman saya masih ada Kiai Syukri almarhum, kemudian juga ada almarhum Kiai Syamsul Hadi Abdan. Nah, itu semuanya kita catat. Karena apa yang disampaikan itu juga bisa berupa ilmu. Kalau di dalam Gontor itu kan istilahnya adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu adalah pendidikan. Itu adalah ilmu. Maka bisa kita catat ini. Misalnya kita mengikuti kajian. Nanti kalau misalnya Ayah Bunda insya Allah sudah di Gontor dan sudah tidak corona lagi, itu biasanya itu ada perkumpulan wali santri. Itu diarahkan sama pimpinan, diarahkan sama kiai.
terkait bagaimana orang tua juga harus benar-benar ikhlas di dalam melepas anaknya untuk belajar di pesantren. Harus all out. Nah, ini sedikit cerita di luar konteks ini ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya dulu, istilahnya adalah ketika orang tua datang ke pesantren, itu sudah siap, mohon maaf, kain kafan. Kalau ceritanya zaman Kiai Hasan itu. Kenapa kok seperti itu? Itu adalah bentuk keikhlasan kita kepada pondok, kepada anak kita untuk belajar. Nah, keikhlasan kita itu juga suatu proses di dalam memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Keikhlasan kita di dalam menyerahkan anak kita kepada pimpinan, kepada ketua yayasan itu adalah suatu proses yang perlu kita gapai di dalam membekali anak-anak ilmu. Nah, itu bukan proses. Jadi proses dalam belajar ini bukan hanya kita datang ke sekolah, kita ikhlas pun itu adalah suatu proses. Proses yang harus kita laluin. Misalnya kita jadinya LDR-an, jauh sama anak solgan kita, soleh ganteng kita. Itu adalah proses di dalam menuntut ilmu. Dan itu yang harus kita lalui sebagai orang tua saat ini. Ya. Maka harapan kami pun ayah bunda sekalian ini juga benar-benar ikhlas di dalam menyekolahkan anak-anak kita, di dalam memberikan dorongan kepada anak kita. Karena ini adalah proses di dalam mencari ilmu. Agar apa yang kita transferkan ataupun apa yang kita berikan ataupun apa keikhlasan kita yang kita berikan kepada pimpinan itu bisa berdampak positif kepada anak kita. Kan kadang-kadang ada ya, misalnya bundanya sakit, anaknya pun menjadi gelisah. Anak yang gelisah, bundanya pun ikut gelisah. Ini adalah transfer ataupun dampak dari hati ke hati. Maka kita pun dalam menyekolahkan anak ataupun di dalam mesantrenkan anak itu dengan cara kita ikhlas, ridho, percaya kepada pimpinan, percaya kepada kiai yang mendidiknya. Maka itu adalah proses di dalam mencari ilmu. Sama seperti dalam hadis yang kita paparkan di depan kita adalah innamal ilmu bita'allum. Jadi bukan hanya proses belajarnya saja yang harus kita lalui, tapi proses kita berikhtiar, proses kita mencari nafkah untuk membekali anak itu adalah proses belajar. Proses yang harus kita lalui. Oke. Maka ayolah kita ya bunda sekalian, kita ikhlaskan lagi di dalam memperjuangkan anak kita. Kita semangatkan lagi di dalam berusaha untuk menyekolahkan anak kita agar bisa menjadi soleh ganteng kita, agar bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa menjadi wasilah kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Oke, mungkin berikutnya adalah saya minta kepada bunda untuk membaca saja ya, untuk membaca hadis yang keempat ini. Oke, sekarang saya minta Bunda Sandi ini nggak kedengaran ya di Palembang ya. Oke, Bunda. Hujan katanya Ustadz, hujan deras. Ya. Di Palembang memang sering hujan nih. Ini tadi juga di Depok udah hampir hujan, tapi alhamdulillah masih. Assalamualaikum Ustadz Hadir. Waalaikumsalam Bunda Dafa. Ahlan Bunda Dafa. Oke, untuk menyemangatin Bunda Dafa atas salam warisan, saya memohon kesediaan Bunda Dafa ini untuk membaca hadis yang ada di screen sekarang ya. Dibaca saja Bunda. Oke, silakan Bunda Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ilmu bita'alum wa innamal hilmu bitahalum. Man yataharral khayra yu'tahu wa man yattaqis sarra yuqahu. Wa man yattaqi syarra yuqahu. Oke, terima kasih Bunda Dafa atas waktunya. Kemudian Bunda Dian Umi, apa hadir di tempat? Bunda Dian Umi. Oke, kalau begitu kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama hadis yang keempat ini, atau hadis yang nomor 4 ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal
ilmu innamal ilmu bitahallum man yataharral khaira yuqahu man yattaqi syarra yuqahu. Oke, kita baca sekali lagi ya. Innamal ilmu bita'allum bita'allum wa innamal ilmu man yataharral khaira yattaqi syarra yuqahu. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi biar ganjil. Karena Allah itu suka yang ganjil. Oke. Innamal ilmu innamal ilmu tahallumi an yataharral khaira yuqahu wa man yattaqi syarra yuqahu. Oke. Selanjutnya ini nggak apa-apa ya kalau misalnya belum hafal, kita coba ya. Coba kepada Bunda Sarah Fauzia, gimana? Oke, lanjut ke Bunda siapa ya? Bunda yang belum ini, ada Bunda Purwa. Hadiroh di tempat. Assalamualaikum Bunda. Hadir Ustaz. Oke. Bunda, mohon untuk dihafal ya untuk hadis yang keempat ini. Oke, silakan Bunda. Silakan Bunda. Ya Bunda Purwa, silakan. Maaf Ustaz, maaf. Ini anaknya. Oh ya. Oke, nggak apa-apa Bunda. Ini adalah proses kita belajar memang. Oke, berarti selanjutnya saya lempar ke Bunda Sandi masih hujan. Bunda Mia hadir di tempat? Hadiroh? Hadiroh Ustaz. Oke, silakan Bunda Mia untuk dihafalkan hadis yang keempat ini yang ada di screen ya. Ujungnya belum hafal Ustaz, nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti boleh sambil tutup jari tapi tengahnya bolong-bolong, nggak apa-apa. Ya, insya Allah Ustaz. Oke, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum man yataharral khaira yuqah wa man yattaqi syarra yuqah. Oke, syukron jazakillah Bunda Mia. Oke. Selanjutnya ada Bunda Karvel sudah. Bunda Langit sekali lagi Bunda. Nggak apa-apa ya Bunda Langit ya, walaupun di mobil. Tapi insya Allah kalau jihad kita lebih besar, insya Allah pahalanya kita juga lebih besar. Insya Allah, amin, amin. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Man yataharral khaira yu'tah. Wa man yattaqi syarra yuqah. Oke, Bunda, mohon dibaca untuk ini ya. Artinya bagaimana Bunda? Silakan Bunda. Artinya ilmu itu hanya diperoleh lewat belajar. Sementara kesantunan lewat berusaha santun. Siapa yang melatih diri dengan kebaikan, maka ia akan diberi. Dan siapa yang menjaga diri dari keburukan, maka ia akan dijaga. Hadis Sahih At-Tabrani nomor 2663. Oke, terima kasih. 2663. Oke. Terima kasih Bunda Langit atas kesediaannya untuk menghafal hadis kita. Oke, kita sudah mulai. Mungkin saya sedikit tambahkan penjelasan di hadis yang ini. Bahwasanya di dalam proses itu bukan hanya di dalam belajar saja, tapi dalam kesantunan pun kita ada ikhtiarnya. Oleh karena itu pun akhlak itu juga harus kita didik dari sekarang. Namanya karakter pun harus kita didik, harus kita pelajarin. Maka dalam misalnya pendidikan di Primago, insya Allah juga pendidikan di pondok pun bukan hanya akademiknya saja yang digali, tapi karakter mereka,
attitude mereka juga dididik agar bisa mempunyai kesantunan yang baik. Maka sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, kesantunan lewat berusaha santun. Maksudnya adalah kesantunan itu juga harus diajarkan. Misalnya kita lewat di depan orang tua harus salim. Misalnya kita ketika bertemu dengan orang yang lebih dewasa kita salim kepada satu sama lain. Nah, itu adalah proses kesantunan. Kemudian juga di dalam melatih kebaikan kita, ia akan diberi. Di dalam kebaikan pun kita juga harus dilatih. Misalnya kita mendidik anak kita untuk bisa memberi kepada orang yang kurang mampu misalnya. Itu juga harus kita ajarkan sejak dini. Terlebih misalnya kalau kita masih mempunyai anak yang balita atau mungkin anak yang masih SD dan sebagainya, kita ajarkan anak-anak kita untuk bisa berbuat kebaikan, untuk mau menolong temannya yang ketika kesusahan. Misalnya kayak sekarang ini, ada anak-anak kita sekarang ada di pesantren ataupun ada yang di Bermago. Nah, kita ajarkan ini kepada anak kita. Nah, tolonglah teman-teman kamu kalau misalnya dia ada kesusahan. Bantulah dia ketika dia membutuhkan bantuan selama kamu bisa. Nah, ini adalah proses yang harus kita terapkan kepada anak kita. Gak bisa anak kita itu mendapatkan suatu kebaikan tanpa adanya arahan dari kita sebagai orang tua ataupun dari guru-guru kita. Maka itu pun harus kita pelajarin, harus dilalui dengan proses. Dan impact yang kita dapatkan setelah kebaikan adalah kebaikan pula. Maka dalam istilahnya adalah barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, dia pun akan mendapatkan kejahatan. Maksudnya adalah apapun yang kita lakukan itu akan berimpact ataupun kembali kepada diri kita sendiri. Baik dalam perbuatan yang dibenarkan oleh agama ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama. Itu sebenarnya akan kembali pada diri kita. Maka kita harus biasakan. Kalau misalnya di dalam bahasa pondok itu kita harus bertarohu ataupun kita harus berusaha melatih hati kita, melatih diri kita untuk berbuat baik. Kayak misalnya kayak ada cerita di dalam pondok ini, dia dulunya adalah, mohon maaf, mantan preman. Tapi ketika dia di pondok, dia dididik untuk melakukan suatu kebaikan. Dia digembleng untuk berbuat kebaikan. Maka setelah yang didapatkan oleh orang tersebut adalah kebaikan pula. Walaupun misalnya masa lalunya adalah kurang baik, cuman dia akhirnya bertobat, kemudian dia akhirnya berbuat baik, maka dia pun akan diberikan kebaikan kepada dirinya. Cuman kadang kebaikan ini juga tidak selalu melulu ya, terkait kenikmatan-kenikmatan. Terkadang kebaikan pula ada yang di luar itu. Misalnya ujian, itu juga sebenarnya itu kebaikan buat kita. Kebaikan untuk apa? Disitulah kita dilatih sabar. Bukankah kesabaran itu diperoleh ketika kita mendapatkan ujian? Bukankah kesabaran itu kita peroleh ketika kita menghadapi masalah? Maka hal-hal seperti ini pun adalah suatu kebaikan buat kita. Maka disitulah kita akan mendapatkan nilai-nilai kesabaran ataupun mendapatkan pahala-pahala kesabaran lewat ujian tersebut. Oke, kemudian juga apapun yang keburukan kita lakukan, itu juga akan kembali pada diri kita. Maka kita harus jaga nih. Kita harus jaga diri kita harus jaga sikap dan sifat kita untuk tidak berbuat yang keji. Maka cara Allah untuk membuat kita berada di dalam jalan kebenaran adalah dengan sholat kita. Sudah benarkah sholat kita? Apakah kita sudah memahami ayat-ayat di dalam sholat tersebut? Misalnya bacaan ruku. Apakah kita sudah paham makna tersebut? Nah, itu adalah salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mampu untuk menjaga diri kita dari keburukan. Dan ketika kita berikhtiar untuk menjaga diri kita menahan dari keburukan, insya Allah kita pun akan dijaga oleh Allah. Itulah kenapa juga Allah mengatakan Allah itu sesuai dengan usaha ataupun prasangka dari hambanya. Kalau hambanya itu berikhtiarnya adalah kejelekan, maka dia pun akan mendapatkan kejelekan. Kalau kita mengikhtiarkannya adalah suatu kebaikan, maka kebaikan pula lah yang akan kita dapatkan. Oke, begitulah kira-kira untuk penjelasan di dalam hadis yang keempat.
Kemudian kita step ke hadis yang kelima. Bertanya adalah kunci ilmu. Maka ilmu tadi, selain prosesnya adalah kita harus ikhlas merelakan anak kita belajar di pondok, maka seorang kita, terutama kita juga, kita pun harus bertanya ketika kesusahan. Jadi bukan hanya tadi kita ikhlas di dalam merelakan anak kita di pondok, kita pun di situ ada kunci untuk mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah bertanya. Jadi kalau misalnya kita kayak tadi, misalnya ada Bunda Nurul, bagaimana Ustadz kalau misalnya domirnya kita digantikan nah, karena kita biasanya berdoanya itu secara bersama-sama ataupun secara berbarengan. Ya, tidak dipermasalahkan seperti itu. Nah, itulah salah satu kunci ilmu, yaitu bertanya. Maka istilahnya adalah malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, kita tidak tahu apa-apa. Nah, maka jangan malu untuk bertanya, ya. Jadi artinya adalah, maaf, ini hadisnya dulu. Fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Sungguh obat kebodohan adalah bertanya. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak ini, anak-anak kita ataupun kita semuanya yang masih dalam proses belajar, memang kalau belajar itu tidak mengenal waktu ya. Sampai akhir hayat kita dituntut untuk belajar. Maka ada hal-hal yang perlu kita tanya. Sebagaimana dalam hadis, fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Sungguh obat kebodohan adalah bertanya. Maka ketika kita tidak tahu, kita bisa bertanya. Kalau contoh yang lain adalah misalnya anak-anak kita sedang menghadapi proses belajar berhitung ataupun proses belajar memahami tafsir. Nah, salah satu kuncinya untuk mengetahui agar kita tidak salah dalam memahami adalah bertanya, bagaimana Ustadz penjelasan daripada ayat tersebut? Bagaimana Bunda penjelasan dari tafsir tersebut ataupun hadis tersebut? Nah, ini adalah kuncinya bertanya. Ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Mudah ya. Memang sih kalau di dalam cerita lain ya, ini agak sedikit melalang buana ke cerita lain juga. Memang ada seperti contoh kisah dalam Al-Quran adalah Bani Israel ya, yang bertanya terus. Nah, ini juga gimana nih Ustadz? Kan katanya bertanya itu adalah kunci ilmu. Sedangkan Bani Israel bertanya terus, itu seakan kayak disalahkan gitu ya. Nah, itu juga ada batasnya. Kalau misalnya sesuatu itu sudah jelas ya, kita tidak diperlukan lagi untuk bertanya. Kalau memang belum jelas, baru kita ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui. Oke. Maka hadisnya adalah fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 336. Nah, ini hadisnya pendek ya. Insya Allah nanti kita semua mudah lah untuk menghafal hadis yang nomor 5 ini khususnya. Oke, untuk berikutnya saya minta kepada Bunda biasa untuk membaca ya, membaca hadis yang ada di depan kita. Oke, Bunda Fadil apa hadir di tempat? Assalamualaikum Bunda Fadil. Waalaikumsalam, hadir Ustadz. Oke, Bunda Fadil. Ini Fadil awal B ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Oke, tafadholi Bunda. Silakan baca untuk hadis yang kelima ini ya. Fa'in nama syifa'ul 'ayyi su'alu. Oke, as-su'alu. Nah, sekarang karena pendek, coba Bunda mohon dihafal ya. Jadi kita sekarang nih menghafal tanpa melihat screen yang ada di depan kita ya. Oke, silakan Bunda. Ini jangan buka matanya ya, tutupin, ayo. Bisa nggak ya? Fa'in nama syifa'ul as-su'alu. Oke, sekarang dibaca lagi satu kali lagi Bunda, silakan. Nanti habis itu dihafalkan ya. Fa'in nama syifa'ul 'ayyi. Aduh, jadi gede. Tadi dulu Ustadz. Ya. Fa'in nama syifa'ul 'ayyi su'alu. Oke. Fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Oke, sekarang coba dihafalkan ya, Bunda. Nih, yang lain juga nanti tolong dihafalkan ya. Nanti saya minta buat hafalin. Oke, silakan Bunda.
Fa innama sifa'ul iyyi as-su'alu. Ya, oke. Terima kasih Bunda Fadil atas kesediaannya untuk menghafal hadis ini. Kemudian ada Bunda Dafal Farisi. Sudah tadi ya. Ini Bunda Sandi masih belum kedengaran. Oke, sekarang Bunda Purwa, gimana Bunda Purwa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa innama syifa'ul iyyi su'al. Ya. Soalnya itu harus dibaca as-su'al atau iyyi su'al, Ustaz? Sebenarnya kalau dibacanya langsung iyis soal. Fa innama syifa'ul iyis soal. Gitu. Oh iya. Terima Tapi kasih. kalau misalnya mau bacanya syifa'ul iyyi as-su'alu, ya tidak apa-apa Bunda. Fa innama sifa'uni. As-su'alu. Tapi nggak apa-apa sih kan, biasanya kalau dalam hadis kan kita untuk menjelaskan kepada orang lainnya. Jadi mungkin enaknya juga bacanya adalah fa innama syifa'ul iyyi as-su'alu. Ataupun fa innama syifa'ul iyyi as-su'alu. Nah, biar ada jedanya nggak apa-apa nih. Dibacanya sampai iyyi baru nanti as-su'alu, itu juga diperbolehkan, tidak masalah. Fa innama syifa'ul iyyi as-su'alu. Berarti ini ya Ustadz ya, bahasa Indonesia soal itu berarti pertanyaan. Iya, benar. Memang ada beberapa bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Kayak misalnya adalah Soal. ya soal ataupun soal. Kayak misalnya syajaroh. Sejarah. Sejarah ya, itu kan sejarah mengambil dari syajaroh. Kenapa kok ambilnya adalah syajaroh? Sejarah kan bertanggai-tanggai ya. Itu adalah maksudnya adalah sejarah. Jadi memang ada beberapa serapan bahasa Indonesia adalah dari bahasa Arab. Seperti itu Bunda. Oke, kemudian oke, benar. Soal. Oke, silakan Bunda Umi Hadiro di tempat. Bunda Umi. Umi siapa nih? Bunda Umi. Assalamualaikum Bunda. Bunda Umi. Oh Bunda. Oke, lanjut ke ini ya, berarti Bunda Jafaludin ini. Insyaallah. Biar saya pintar. Iya, biar nanti bisa menjadi ahlul hadis. Masya Allah, Rubi. Masya Allah. Nanti tidak kalah ya sama putranya, sama Jafaludin. Amin. Oke, tafadholi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama syifa'ul is su'alu. Oke. Sekarang tutup matanya atau bisa lari kanan, bisa lari ke kiri. Kita hafalkan ya Bunda. Jangan ngelirik ya. Fa innama syifa'ul is su'alu. Ya. Sekali lagi Bunda. Fa innama syifa'ul is su'alu. Oke, Masya Allah. Luar biasa Bunda. Semangatnya luar biasa juga ini. Oke, yang terakhir Ustadz minta Bunda siapa nih yang ingin berkenan? Sebelum Ustadz tunjuk. Tadi Afwan tuh, saya tadi terima telepon. Oh ya, tidak apa-apa Bunda. Tidak apa-apa. Oke, sekarang Bunda. Oke, silakan Bunda. Fa innama sifa'ul iyyi su'al. Oke. Sekali lagi Bunda, biar nyangkut nih di dalam otak kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama sifa'ul iyyi su'al. Oke, sekarang coba dihafalkan ya Bunda ya. Kita hafalkan. Jangan melihat ya, jangan lirik-lirik nih. Nanti ketahuan. Nanti nyaman. Oke, silakan Bunda. Fa innama sifa'ul iyyi su'al. Innama sifa'ul iyyi su'al. Oke. Sekali lagi Bunda, biar lebih Yataroh Safidin. Maksudnya Yataroh Safidin adalah berkesan
menjamur di dalam otak kita. Tafadhali Bunda. Fa innama sifaul iyyi su'al. Fa innama sifaul iyyi su'al. Udah Ustaz hafal. Oke, alhamdulillah sudah hafal ini ya. Fa innama sifaul iyyi su'al. Ya. Oke, kemudian Bunda Iis atau Tante Iis hadirah di tempat. Assalamualaikum Tante Iis. Mana nih Tante Iis nih? Oke, kalau begitu selanjutnya Bunda Malik hadirah di tempat. Hadir Ustaz. Oke, Ya Malik. Masya Allah. Ini kayak saling kenal satu sama lain ya. Bunda Malik, salam kenal Bunda Purwa. Oke, salam kenal juga untuk Bunda-Bunda semua ya. Oke, silakan Bunda Malik dihafalkan ya untuk hadis yang nomor 5 ini. Fa innama syifa'ul iyyi as-su'alu. Oke, alhamdulillah. Ini Bunda nggak lirik-lirik ke layar ya? Lirik-lirik lah dikit. Oke, nah berarti sekarang jangan lirik-lirik ya, nanti dipersedikitkan lagi nih liriknya. Oke, silakan Bunda Malik. Ini nama. Sifa'ul iyyi as-su'alu. Oke, Masya Allah luar biasa sekali nih ya Bunda Malik ini. Hafal ini. Oke, Subhan. Jazakillah Bunda Malik atas kesediaan untuk menghafal hadis yang ada di depan kita ini. Oke. Kalau begitu kita Sifa'ul iyyi su'al. kan masih ada yang mau menghafalkan untuk hadis yang nomor 5? Kalau saya Fa innama sifa'ul iyyi su'al. Semakin kita berani menghafal, semakin Fa innama sifa'ul iyyi su'al. Oke, sekarang kita hafalkan bersama-sama ya. Fa innama syifa'ul iyyi as-su'alu. As-su'alu. Nama syifa'ul iyyi as-su'alu. Nih Ustaz hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Fa innama syifa'ul Sekali lagi. Fa innama syifa'ul Oke, yang terakhir. Fa innama syifa'ul iyyi as-su'alu. Innama syifa'ul iyyi as-su'alu. Oke. Sifa'ul iyyi su'alu. Innama syifa'ul iyyi as-su'alu. Oke, baik. Terima kasih Bunda atas kesediaannya. Selanjutnya kita step ke hadis yang berikutnya ya. Mohon maaf Bunda, karena mungkin ini sudah melampaui batas waktu. Tadi sudah dikasih kode. Jadi kita cukupkan dulu ya Bunda untuk pembelajaran materi hadis pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat sekali lagi untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan semoga apa yang kita hafalkan dan pelajaran hari ini juga selain itu bisa memberikan wasilah untuk kita ketika di akhirat nanti. Agar ini adalah menjadi saksi bisu kita. Ruang Zoom ini bisa menjadi saksi kita bahwasanya kita telah belajar hadis. Kalau nanti misalnya di akhirat ditanya, apakah kamu pernah belajar hadis di dunia ini? Maka ruang Zoom ini insya Allah akan menjadi saksi kita di akhirat. Maka ini salah satu cara kita menggunakan media elektronik dengan baik. Oke, terima kasih ya Bunda. Untuk berikutnya apa masih ada pertanyaan terkait hadis yang pertama dan kelima ini? Oke. Ustadz, ini maksudnya untuk menanamkan rasa percaya diri untuk bertanya itu kan kadang-kadang rada susah itu. Gimana itu biar maksudnya biar nggak bertanya, apa maksudnya biar berani? Berani. Nah,
Ustadznya tapi susah gitu. Memang kuncinya adalah dipaksa, Bunda. Dipaksa untuk berani, dipaksa untuk mau bertanya. Semua apapun itu memang harus dilalui dengan paksaan memang. Bahkan misalnya kayak saya menjelaskan di dalam ruang Zoom ini pun harus dipaksa untuk percaya diri. Kalau tidak dipaksa percaya diri, maka akan grogi, akan nervous di dalam bunda-bunda. Apalagi bunda-bunda ini luar biasa keilmuannya juga gitu ya. Jadi kunci yang pertama adalah kita harus paksa, Bunda. Maka di dalam pendidikan pondok pun kepada anak-anak itu diawali dengan paksaan. Mereka tuh dipaksa untuk disiplin waktu, dipaksa untuk tepat waktu. Akhirnya apa? Dari paksaan itu menjadi suatu kebiasaan. Maka paksalah diri kita untuk sesuatu hal yang baik. Maka tadi kuncinya apa, Bunda? Dipaksa untuk bertanya, dipaksa untuk percaya diri. Oke. Gimana, Bunda? Ya, terima kasih Ustadz. Sangat Sama Bunda. Oke, kalau begitu selanjutnya saya mau memberikan informasi ya, informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Primago. Bentar ya Bunda, ini berarti saya close dulu ya Bunda ya. Terima kasih Bunda untuk hadis-hadisnya. Saya close dulu untuk ini dari Oke. Jadi yang pertama ini Ayah Bunda. Mana? Oh ini. Gimana Bunda? Kelihatan nggak ini? Kelihatan Ustadz. Untuk kegiatan yang akan kita lalui adalah pertama adalah peduli gizi Bunda. Jadi ini adalah salah satu sarana ataupun dakwah kita juga di tim Primago. Kita berkolaborasi dengan beberapa bagian kesehatan untuk mengadakan peduli gizi ini. Ini saya gedekan dulu ya Bunda ya, mohon maaf nih. Nah ini bagi ayah Bunda ini yang ingin bersedekah, sebagaimana yang telah kita pelajari barusan, investasi akhirat kita adalah sedekah jariyah. Dan ini juga bisa menjadi wasilah kita insya Allah untuk kehidupan kita di akhirat nanti, yaitu ada peduli gizi. Maka bagi ayah Bunda yang ingin berdonasi bisa silakan di sini ya. Kemudian ada kegiatan apa lagi? Ini ada tryout online Bunda. Jadi selain daripada tadi ada peduli gizi, insya Allah nanti ada tryout online yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini ya berarti Bunda ya. Nanti bagi anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya ataupun keluarga yang kayaknya perlu nih dites apakah sudah cukup pembekalan untuk nanti masuk gontor atau belum, nanti bisa ikut ke tryout ujian masuk gontor ini ya. Insya Allah di dalam tryout ini kita juga akan memberikan nilai untuk ananda-anandanya. Jadi nanti bisa konsultasi juga di situ nih. Kekurangannya bagaimana, nanti saran-saran untuk kebaikannya itu bagaimana. Nah ini insya Allah dilaksanakan juga secara offline, jadi nanti datang ke Primago. Ini kampusnya sudah jelas ya, ada yang masih belum hafal Primago di mana? Ya, sudah tahu semua ya. Kemudian ada kegiatan apa lagi ya Bunda? Ada workshop Imla Bunda, Masya Allah. Nih workshop Imla ini dilaksanakan secara gratis. Nah ini semoga menjadi amal jariah kita juga sebagai tim Primago untuk bersiar dalam menebarkan ilmu, bersiar dalam menebarkan nama gontor yang ada di luar. Ini ada kegiatan workshop Imla secara online ini ya, ini dilaksanakan gratis. Dan untuk pendaftarannya nanti bisa hubungin ke nomor ini ya, Bunda ya, ayah Bunda sekalian. Insya Allah nanti ini juga bermanfaat buat anak-anak di rumah. Kalau misalnya nanti ada anak yang ataupun ponakannya masih 4 SD ataupun 5 SD, nah ini hal yang tepat. Jadi nanti di sini kita akan dilatih bagaimana kita belajar Imla. Dari yang pertama kita dilatih nih, misalnya huruf yang menyambung dengan huruf yang lainnya itu seperti apa. Kemudian kita membaca kayak tadi kan
bacanya adalah su'alun. Nah, kenapa kok la alif lamnya tidak dibaca? Nah, ini nanti akan dijelaskan juga di dalam workshop imla ini. Maka ayo ya Bunda, silakan ikutin kegiatan workshop imla ini. Kemudian ada kegiatan apa lagi ya Bunda? Ada yang bisa nebak? Oke, kegiatan penerimaan siswa santri baru. Nah, ini kan ada sedikit problem ya untuk tahun ini, yaitu di mana kita harus menggunakan ijazah untuk masuk Gontor. Maka ketika yang anak kelas 6 ini ada masa tunggu, ya. Maka masa tunggu ini daripada misalnya kita bingung nanti di rumah bagaimana anaknya, maka ini adalah salah satu sarana terbaik untuk membekali anak-anak kita sebelum masuk ke pesantren Gontor atau sebelum masuk ke pesantren-pesantren yang lainnya. Ini ada penerima santri baru. Baik putra dan putri nanti bisa dihubungin ke nomor ini nanti ataupun bisa tanya ke saya juga tidak apa-apa. Kemudian ada kegiatan yang terakhir, maaf, untuk jadwalnya ya Bunda ya. Kalau tadi kan infonya ya, terkait jadwal pendaftaran untuk SDI SMP ini, untuk gelombang kedua ini sudah dibuka pada tanggal 3 Januari dan sampai 12 Februari. Dan insya Allah nih ada kabar baik bagi ayah bunda sekalian. Bagi yang mendaftar di bulan-bulan ini, insya Allah akan ada voucher gratis. Ya, jadi vouchernya ini lumayan besar ya. Insya Allah nanti kalau buat jajan anak juga, insya Allah kenyang lah 1 minggu ini. Ya kan, insya Allah alhamdulillah berkah juga buat bunda. Maka ayo, bagi ayah bunda yang keluarganya masih bingung untuk menunggu sampai akhirnya diperbolehkan mendaftar di Gontor, maka di sini adalah salah satu wadah yang kami tawarkan di dalam SDI SMB Primago. Is praise to Fred's future. Oke. Next. Kegiatan adalah sudah. Oke, ternyata ini adalah kegiatan yang saya sampaikan di pertemuan kali ini ayah bunda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda atas partisipasinya dan atas semangatnya belajar hadis bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi wasilah kita, perantara kita untuk kebaikan di dunia dan bekal kita untuk di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya kita tadi diawali dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir kita juga marilah kita mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan membaca Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita kirimkan Al-Fatihah kita untuk asatidz kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, dan untuk anak-anak kita yang sedang berjuang pagi, siang, sore untuk belajar menuntut ilmu. Harapannya adalah bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka, untuk kesehatan mereka, dan untuk kemudahan mereka. Syaulillahi lahumul Fatihah. Baik, ayah bunda, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Masih menuntut ilmu, masih belajar dengan guru-guru saya, dengan bunda-bunda sekalian, ini juga proses belajar saya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian, atas partisipasinya dan atas semangatnya yang telah mengikuti matwa pada malam hari ini. Ashkuru syukram, jazakumullah khairal jazaa. Dan terakhir, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ustazah Mira, silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Masya Allah untuk pemaparan materi malamnya hari ini sudah sangat banyak dan jelas. Semoga berkah dan bermanfaat, semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz dan untuk kita semuanya. Amin. Baik,
sudah banyak yang alhamdulillah sudah banyak yang kita dapatkan, dan untuk informasi ataupun kegiatan-kegiatan Frigo dan sudah disampaikan juga oleh Ustadz Zain. Saya akhiri saja untuk pertemuan malam hari ini. Saya Mira Veronisa selaku moderator undur diri dari kegiatan malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahannya. Terima kasih untuk Bunda semuanya sudah sangat antusias dan ramai sekali untuk acara malam hari ini nih. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Zaino juga walaupun pertama kali tapi Masya Allah sudah sangat ramai. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz dan untuk Bunda semuanya sampai di Palembang, di Ciracas, dimanapun semuanya ada. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, maju terus ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda. Amin.